Sejak pertama kali mengenal Rizal, aku selalu merasa bahwa hidupku sempurna. Kami menikah setelah beberapa tahun berpacaran, dan semuanya terasa begitu mudah. Kami berdua bekerja keras untuk membangun hidup bersama. Aku sebagai pegawai kantor dan Rizal sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Meskipun sibuk dengan pekerjaan, kami selalu berusaha menjaga kebersamaan. Malam-malam panjang kami habiskan untuk berbicara tentang masa depan, merencanakan liburan, atau hanya sekedar menikmati makan malam bersama. Kami adalah pasangan yang saling mendukung. Namun, belakangan ini, ada yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, tetapi aku bisa merasakannya. Rizal yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering terlambat. Kadang, dia hanya memberi pesan singkat, mengaku sedang lembur di kantor. Awalnya aku mengerti, mengingat tuntutan pekerjaannya yang makin meningkat. Tapi lama-kelamaan, semakin sering dia pulang larut, semakin banyak alasan yang dia beri untuk menghindari pertemuan atau percakapan serius. Aku mulai merasakan ada jarak di antara kami, meskipun dia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Suatu hari, aku menemukan sesuatu yang tak seharusnya aku lihat, pesan-pesan di ponsel Rizal. Awalnya, aku hanya penasaran melihat layar ponselnya yang terbuka begitu saja saat dia pergi ke kamar mandi. Tanpa niat buruk, aku membaca beberapa pesan yang muncul di layar. Pesan-pesan itu begitu jelas, begitu terbuka, dan menyakitkan. Dari pesan itu, aku tahu siapa dia. Nama yang tidak asing bagiku. Wanita yang bekerja di mall sebagai penjaga toko, yang sering aku lihat ketika Rizal mengajakku berbelanja. Aku duduk terdiam di sofa, dengan hati yang hancur. Semua perasaan yang aku pendam selama ini, keraguan, kekecewaan, sekarang menjadi kenyataan. Rizal, suamiku, yang selalu aku anggap setia, ternyata sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Aku merasa seperti terhempas ke dalam jurang yang gelap. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa orang yang kita percayai sepenuhnya telah mengkhianati kita. Aku tidak menangis saat itu. Entah kenapa, aku merasa terlalu lelah untuk menangis. Aku hanya duduk, diam, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja kutemui. Begitu banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku, tapi satu yang jelas, aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi, apa? Apa yang bisa aku lakukan? Aku memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Rizal. Aku perlu waktu untuk berpikir, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku merasa kebingunganku bertambah, dan aku tahu jika aku meluapkan amarahku begitu saja, aku hanya akan terluka lebih dalam. Aku butuh kekuatan. Bukan hanya untuk menghadapi suamiku, tetapi untuk menghadapinya tanpa merusak diriku sendiri. Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang selalu kuanggap bisa memberikan ketenangan, perguruan silat yang ada di dekat rumah. Sejak kecil, aku sering melihat orang berlatih silat dan selalu terpesona dengan ketenangan serta kekuatan yang mereka miliki. Mereka seakan tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitar mereka. Mungkin, di tempat itu, aku bisa menemukan kedamaian yang aku butuhkan. Begitu aku tiba di perguruan silat, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sini terasa kental dengan semangat dan kedisiplinan. Aku mengamati para pesilat yang berlatih dengan tekun. Gerakan mereka begitu terkoordinasi dan penuh ketenangan. Mereka mengingatkan aku pada sosok-sosok yang kuat dan tidak mudah jatuh. Aku merasa, di tempat ini, mungkin aku bisa menemukan apa yang hilang dalam diriku, kepercayaan diri dan ketenangan yang sudah lama teredam oleh pengkhianatan. Aku menghubungi pelatih, seorang pria parubaya bernama Pak Arif, yang dengan ramah menerima kehadiranku dan memberikan penjelasan mengenai latihan yang bisa kuikuti. Dia terlihat bijaksana, dengan senyum tenang yang menenangkan hatiku. Dalam hati, aku mulai berpikir bahwa ini adalah jalan yang tepat. Latihan silat ini mungkin bisa membantuku menemukan kembali kekuatan dalam diriku. Aku tidak tahu apakah ini akan membuatku lupa pada pengkhianatan Rizal, tapi aku tahu ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang aku butuhkan. Aku mengucapkan terima kasih pada Pak Arif, lalu mengikuti sesi latihan pertama.
Tubuhku terasa kaku, dan aku merasa sangat kelelahan setelah berlatih beberapa gerakan dasar. Tapi, ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan untuk tidak berhenti. Aku harus terus berjuang. Jika aku ingin kuat, aku harus menghadapi rasa sakit ini dengan cara yang berbeda. Jika aku bisa menahan sakit fisik, mungkin aku bisa lebih kuat menghadapi sakit batin yang kini merasuki setiap sudut hatiku. Saat latihan berakhir, aku merasa lelah, tapi ada perasaan yang berbeda. Aku merasa sedikit lebih ringan, seperti ada beban yang mulai terlepas. Aku tahu ini baru permulaan, dan jalan yang akan kulalui masih panjang. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah. Aku akan mencari kekuatan dalam diriku, dan siapa tahu, mungkin dari sinilah aku akan menemukan jalan untuk melawan pengkhianatan yang telah menghancurkan hatiku. Latihan silat bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap gerakan terasa seperti ujian untuk tubuhku, dan setiap keringat yang mengalir membawa beban emosional yang berat. Namun, dalam setiap sesi latihan, ada perasaan yang semakin kuat dalam diriku. Kekuatan yang dulu tidak pernah aku kenal, kini mulai tumbuh, berakar dalam tubuhku dan jiwaku. Aku merasa seolah-olah aku bisa mengendalikan takdirku sendiri, mengatasi rasa sakit, dan berdiri lebih tegak setelah setiap kegagalan. Setiap hari, aku meluangkan waktu untuk berlatih. Aku belajar tentang teknik dasar, gerakan silat yang menggabungkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Tidak hanya otot yang dilatih, tetapi juga ketenangan batin. Pak Arif, pelatihku, sering berkata bahwa dalam silat, kita tidak hanya melawan musuh di luar, tetapi juga musuh dalam diri kita sendiri. Keraguan, rasa takut, dan emosi yang tak terkontrol. Aku mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kemampuan fisik semata, tetapi dari keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap rintangan. Namun, meski aku semakin kuat secara fisik dan mental, hatiku tetap terbelenggu oleh pengkhianatan Rizal. Setiap kali aku berlatih, teringat akan malam itu, malam yang mengubah segalanya. Kenyataan bahwa suamiku, yang dulu aku percayai sepenuhnya, telah memilih untuk mengkhianatiku dengan wanita lain, masih menghantui pikiranku. Aku mencoba untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai diriku, tetapi ada saat-saat ketika rasa sakit itu datang begitu mendalam. Satu malam, setelah latihan yang sangat berat, aku duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Aku merenung tentang hidupku, tentang masa depanku yang kini terlihat lebih jelas. Aku tidak bisa terus terjebak dalam perasaan marah dan sakit hati. Aku harus terus maju. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Aku bisa menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Aku memutuskan bahwa saatnya untuk menghadapi Rizal. Sudah cukup lama aku menahan diri, berusaha mencari kekuatan dari dalam diriku. Tapi kini, aku merasa siap. Siap untuk berbicara dengannya, untuk mengungkapkan apa yang kurasakan, dan untuk mengakhiri semua kebohongan yang ada di antara kami. Hari itu tiba. Aku mendengar dari teman-teman bahwa Rizal sedang makan malam bersama seorang wanita di restoran yang sering kami kunjungi. Semuanya terasa seperti kebetulan yang tidak bisa dihindari. Aku merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menghadapinya. Aku sudah terlalu lama menyimpan rasa sakit ini, dan aku tidak ingin lagi bersembunyi di balik kebohongan yang ditutupi oleh suamiku. Aku perlu menghadapinya, dan aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Aku menuju restoran itu, dengan langkah yang mantap. Aku tahu, kali ini aku akan menghadapi kenyataan dengan keberanian yang baru. Ketika aku masuk ke dalam restoran, pandanganku langsung tertuju pada mereka. Rizal duduk di meja makan, terlihat santai, berbicara dengan Siska yang tersenyum lebar di hadapannya. Aku tidak bisa menahan diri. Semua perasaan yang sudah terpendam begitu lama meledak dalam dadaku. Aku mendekat dengan langkah pasti. Rizal menoleh dan terkejut melihatku. Wajahnya berubah pucat seketika, sementara Siska hanya tersenyum dengan percaya diri,
tidak menyadari bahwa ini adalah momen yang tidak akan pernah dia lupakan. Rizal, aku mulai berbicara dengan suara yang tenang, meskipun hatiku bergejolak. Jadi ini yang kamu sebut dengan lembur? Rizal tampak kebingungan, dan Siska mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tanpa memberi ampun, aku langsung melangkah ke depan Siska. Gerakan tubuhku sudah terlatih, meski belum sempurna. Aku menendang kursi yang ada di dekatnya, sehingga dia terjatuh ke lantai. Siska terkejut, dan Rizal hanya bisa diam, terbelalak melihat apa yang terjadi. Aku menatapnya dengan penuh tekad. Kamu pikir ini hanya tentang kamu dan dia? Aku bertanya dengan suara yang keras namun terkendali, memperlihatkan bahwa aku bukan wanita yang akan terus diam saat dikhianati. Aku sudah cukup lama menahan rasa sakit, tapi tidak lagi. Siska berusaha bangkit, tetapi aku sudah bergerak lebih cepat. Gerakan silat yang aku pelajari mengalir dalam tubuhku. Dengan satu tendangan, aku membuatnya terjatuh lagi, kali ini lebih keras. Aku tidak berniat untuk melukai, hanya ingin memberi pelajaran. Rizal berdiri dengan tubuh kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu, ini adalah momen yang menentukan. Siska hanya bisa menangis dan memegangi tubuhnya yang terluka. Namun, aku tidak peduli. Aku bukan lagi wanita yang ragu untuk mempertahankan harga diriku. Aku sudah menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini bukan tentang aku dan dia, kataku dengan suara yang tegas. Ini tentang aku yang menemukan kembali kekuatan dalam diriku. Dan kamu? Kamu hanyalah bagian dari masa lalu yang harus aku tinggalkan. Setelah itu, aku meninggalkan mereka berdua di restoran. Aku tidak perlu lagi mendengar penjelasan Rizal. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya akan terasa hampa. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan melangkah maju, meskipun jalan yang kutempuh penuh dengan luka. Keputusan yang aku buat untuk mengakhiri segalanya dengan Rizal ternyata bukanlah hal yang mudah. Setiap malam, aku terjaga, berpikir tentang masa lalu kami, tentang semua kenangan yang pernah terasa indah. Tapi, semakin aku mengenang, semakin aku menyadari bahwa apa yang telah dilakukan Rizal tidak bisa dimaafkan begitu saja. Rasanya sulit untuk menghapus rasa sakit yang sudah mengakar begitu dalam. Hari berikutnya, Rizal datang ke rumah dengan wajah penuh penyesalan. Dia membawa bunga sebagai permintaan maaf. Sebuah gesture yang menurutku terlalu terlambat. Aku hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Aku sudah tidak lagi tertarik pada kata-kata manisnya. Apa yang dia lakukan tidak akan bisa ditutupi dengan kata-kata indah atau hadiah-hadiah yang tak berarti. Lia, aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong beri aku kesempatan, katanya. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Aku menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang perlu kujelaskan lagi. Aku sudah terlalu lama mencoba untuk memahami, untuk memberi maaf. Namun kali ini aku tahu aku harus berhenti. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku ingin hidupku kembali. Meskipun itu berarti aku harus melepaskan hubungan yang sudah sangat aku harapkan. Aku sudah memutuskan, Rizal. Akhirnya aku berkata dengan suara yang tegas. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh kebebasan. Aku butuh hidupku kembali. Kita sudah tidak bisa bersama lagi. Rizal terdiam, dan aku bisa melihat betapa beratnya baginya menerima kenyataan ini. Tapi, aku tahu ini adalah keputusan terbaik untukku. Aku sudah cukup menderita. Aku sudah cukup lama bertahan, dan sekarang saatnya bagi aku untuk bergerak maju. Lia, aku akan berubah. Aku janji, aku akan berusaha menjadi lebih baik. Rizal berkata, matanya penuh harap. Aku memandangnya dengan hati yang hancur. Aku tidak ingin menyakiti dirinya, tetapi aku tahu bahwa jika aku tetap bertahan, aku akan terus hidup dalam rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Aku menggelengkan kepala pelan. Terlalu banyak yang telah terjadi. Rizal, aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Kita sudah selesai. Aku bisa melihat kesedihan di wajahnya, tetapi aku tidak bisa berhenti.
Ini bukan hanya tentang dia, tetapi tentang aku, tentang kebahagiaanku. Mungkin dia akan menyesal suatu hari nanti, tapi aku tidak bisa membiarkan itu menjadi beban di pundakku. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh dengan kebohongan. Rizal akhirnya pergi tanpa kata-kata lagi. Aku tahu itu bukan akhir yang mudah bagi kami berdua, tetapi aku merasa sedikit lega. Keputusan ini terasa benar, meskipun hati ini masih terluka. Aku tahu, waktu akan menyembuhkan semuanya, dan aku akan menemukan kedamaian yang aku cari. Setelah perceraian, aku merasa hidupku mulai berubah. Aku masih terus berlatih silat dengan tekun. Setiap gerakan yang kulakukan, setiap latihan yang kutempuh, membawa kedamaian dan kekuatan baru dalam diriku. Aku mulai merasa lebih mandiri, lebih percaya diri. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Kini, aku melihat hidupku sebagai perjalanan baru yang penuh potensi. Waktu berlalu, dan aku mulai mengikuti beberapa kompetisi silat daerah. Awalnya, aku hanya ingin berlatih untuk diriku sendiri, untuk mendapatkan kedamaian dan kekuatan. Tapi perlahan, rasa percaya diriku meningkat, dan aku merasa bahwa aku bisa lebih dari sekadar pemula. Aku mulai berani mengikuti kejuaraan-kejuaraan kecil, yang diikuti oleh banyak pesilat dari berbagai tempat. Hari itu, aku mengikuti kejuaraan silat tingkat daerah. Aku merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Aku tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa bangkit setelah semua yang telah terjadi. Setelah melalui beberapa ronde pertandingan yang menegangkan, akhirnya aku berhasil mencapai babak final. Tandinganku sangat sengit, tetapi aku tahu bahwa aku tidak akan menyerah. Pada akhirnya, aku memenangkan kejuaraan itu. Aku berdiri di atas podium, memegang medali emas di tangan, dan merasakan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan emosional. Aku berhasil mengalahkan rasa sakit dan luka batin yang selama ini menghambatku. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap medali emas itu dengan senyuman, merasa bahwa semua perjuangan yang aku jalani, semua latihan dan pengorbanan, akhirnya terbayar. Tapi yang lebih penting, aku merasa bahwa aku telah menemukan diriku yang sebenarnya. Aku bukan lagi wanita yang terluka. Aku adalah wanita yang kuat, yang mampu berdiri tegak meski diterpa badai kehidupan. Beberapa bulan setelah kejuaraan, hidupku semakin membaik. Aku mulai menjalani kehidupan yang baru. Aku fokus pada pekerjaanku, berlatih silat dengan tekun, dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman yang mendukungku. Aku merasa bebas, dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku sepenuhnya ada di tanganku. Aku tidak lagi merasa terikat pada kenangan buruk atau masa lalu yang menyakitkan. Aku tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dan bangkit. Aku mulai melihat hidupku sebagai perjalanan yang penuh dengan kemungkinan dan peluang. Rizal, aku tidak pernah lagi mendengarnya. Meskipun mungkin ada saat-saat di mana aku masih teringat padanya, aku sudah memutuskan untuk melangkah maju. Aku tidak ingin terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat, dan aku tahu bahwa aku bisa lebih bahagia tanpa dia. Kini, aku tahu bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri kita sendiri. Dan aku merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi segala tantangan hidup yang datang. Medali emas yang aku raih bukan hanya simbol kemenangan dalam pertandingan, tetapi simbol perjalanan panjang yang telah membentukku menjadi sosok yang lebih baik. Aku akhirnya menemukan diriku yang sejati, seorang wanita yang tidak pernah takut untuk bangkit, meskipun dunia sekitarnya runtuh.